warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Guru Gawah. Kali ini kita akan membahas soal-soal asesmen kompetensi minimum. Ada soal, kemudian ada pembahasannya. Jadi, asesmen kompetensi minimum akan dilaksanakan, informasinya dimundurkan ke bulan September, Agustus atau September ya. Kalau di SMP untuk kelas 8, kalau di SMA untuk kelas 11, kalau di SD untuk kelas 5. Nah, jika kalian ingin mendapatkan soal-soal atau mengenai informasi tentang AKM atau asesmen kompetensi minimum, bisa membuka website pusmenjar.kemdikbud.go.id. Di sana sudah ada pedoman-pedoman, buku panduan tentang AKM. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang terdapat di di website Pusmenjar ini. Jadi ada soal numerasi, ada soal literasi. Tapi khusus kali ini di sesi pertama saya akan membahas tentang soal AKM numerasi untuk kelas 8 SMP. Khususnya materinya yang pertama yaitu geometri dan pengukuran. Nah, di sini di sini eh, maaf ini. Jadi saya sudah pindahkan soal. Untuk yang soal yang pertama itu bentuknya pilihan ganda. Setiap soal AKM selalu atau biasanya diawali dengan stimulus. Stimulus itu ya semacam kontekstual permasalahan atau cerita-cerita gitu tentang yang berkaitan dengan materi itu. Seperti ini soal yang pertama bentuknya pilihan ganda, ada keterangannya. Judul stimulusnya adalah rumah ideal. Jadi ini soalnya menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada ruangan kamar tidur utama, ukuran panjangnya 4 meter, lebarnya 3. Kamar tidur anak ukuran panjangnya 3, lebarnya 3, kamar tidur tamu dan seterusnya. Jadi sudah ada ukuran ideal tiap-tiap kamar. Lalu masih lanjutan soalnya, meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2-5 orang. Nah, Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Berarti Pak Ali bersama istri dan 1 anaknya, berarti jumlah penghuninya ada 3. 3 orang berarti bisa menggunakan ukuran ideal yang sudah diberikan tadi. Maka kriteria rumah yang ingin dibangun oleh Pak Ali, nah Pak Ali ini punya kriteria sendiri. Yang pertama, Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Jadi kamar asisten rumah tangga dia tidak membuat oleh Pak Ali yang ini. Berarti kamar tidur asisten rumah tangga ini tidak akan dibuat. Kemudian yang kedua, Pak Ali tidak akan membuat kamar khusus tamu. Jadi kamar khusus tamu ini maksudnya kamar tidur tamu. Ya, kamar tidur tamu jadi khusus untuk tamu saja. Tidak akan dibuat. Lalu yang ketiga, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Nah, kamar mandi di sini ukuran idealnya ada, tetapi jumlahnya tidak dibatasi. Jadi jumlah idealnya ya 1. Gitu. Nah, Pak Ali ingin membuat 2.
Nah, luas tanah minimal yang diperlukan oleh Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal. Jadi syarat idealnya harus seperti ini ukurannya. Jadi kalau mau disebut sebagai rumah yang ideal ya harus memenuhi ukuran ini minimal. Jadi kalau lebih ya boleh gitu ya. Tapi kalau kurang berarti itu tidak ideal. Maka yang diperlukan oleh Pak Ali bisa kita menyelesaikannya seperti ini. Ini tadi ukurannya. Pak Ali tidak ingin membuat kamar khusus tamu, berarti tidak perlu kita buat yang ini kita coret. Kemudian karena tidak membutuhkan asisten rumah tangga ya tidak perlu dibuat. Yang ketiga ketentuannya Pak Ali akan membuat 2 buah kamar mandi, jadi saya buatkan di sini 2 buah. Lalu yang perlu kita tentukan selanjutnya adalah karena kita berbicara tentang luas rumah, maka kita akan hitung luas masing-masing kamar yang dibuat. Jadi ini adalah kamar-kamar yang akan dibuat oleh Pak Ali, kecuali yang merah ini, dan ada tambahan kamar mandi, ada 2. Maka kita hitung satu persatu luasnya. Untuk kamar tidur utama panjangnya 4, lebarnya 3 meter, maka luasnya 4 kali 3 adalah 12 meter persegi. Kamar tidur anak 3 kali 3 di 9 meter persegi. Kamar ruang tamu 5 kali 3 berarti 15 meter persegi. Ruang makan 9 meter persegi 3 kali 3. Dapur 3 kali 3 berarti 9. Garasi mobil 5 kali 3 15. Nah, kamar mandi karena ada 2 buah maka kita kalikan 2. Yaitu 2 kali 2,5 kali 1,5 adalah 7,5. Gudang 3 kali 2 adalah 6. Maka luas bangunannya Pak Ali, luas rumahnya ya adalah yang ini. Semua dijumlahkan. 12 tambah 9 tambah 15 tambah 9 tambah 9 tambah 15 tambah 7,5 tambah 6. Berarti luas semuanya adalah 82,5 meter persegi. Nah, kalau kita lihat di pilihan gandanya, itu adalah pilihannya adalah yang C. Berikut soal nomor 2. Soal nomor 2 ya sama. Sama soalnya di sini bentuknya pilihan ganda sama seperti tadi, tapi mungkin ada perbedaan di sini. Ketentuannya juga sama. Nah, di sini perbedaannya sekarang bunyi soalnya. Stimulusnya sama. Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Lalu Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Ya tentu kalau membangun rumah pasti ada kita sediakan untuk halamannya ya. Nah, maka ini Pak Ali dia tidak mau membangun rumah, dia menyisakan 15 meter persegi untuk halaman. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah ideal? Sekarang kita akan bahas yang ini. 1 are itu satuan apa namanya konversinya adalah 100 meter persegi ya. Jadi 1 are adalah 100 meter persegi. Nah, eh, luas bangunan. Nah, di sini luas bangunan sama dengan luas tanah dikurangi luas halaman. Jadi dia punya tanah 100 meter persegi, mau dibuat halaman 15 meter persegi, maka sisa tanahnya adalah 85 meter persegi. Nah, 85 ini akan dibangun untuk bangunan, berarti bangunannya nanti luasnya adalah 85 meter persegi. Nah, sementara di sini pertanyaan apakah Pak Ali bisa membangun rumah ideal? Ya tentu bisa, karena berdasarkan soal nomor 1 tadi, tanah yang dibutuhkan untuk membangun rumah ideal adalah 82,5, sedangkan yang tersedia adalah 85, berarti itu lebih dari ideal ya. Jadi jawabannya iya, cukup karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Berikutnya soal nomor 3, stimulusnya sama dengan yang tadi. Nah, tapi di sini ada perbedaannya di soal di bawah. Perhatikan denah rumah berikut ini. Jadi ini denah rumah yang akan dibuat oleh Pak Ali. Ini salah satu contoh ruangan yang, salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal. Jadi sini ada kamar tidur anak, kamar tidur utama, ada ruang makan tamu. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan ukuran ideal, itu mana yang ideal, mana yang tidak. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kita membandingkan ukuran ini dengan ukuran ideal yang sudah ditentukan di awal tadi di soal. Ini ukuran idealnya ya. Panjangnya 4, lebarnya 3 untuk kamar tidur. Nah, sekarang kita cek ukuran-ukuran ini apakah sesuai dengan
ukuran ideal ini. Kita cek satu persatu. Nah, kita lihat di sini ukurannya 6 yang di sini. Ini ada tanda coret 2 artinya sama. Berarti kalau yang ini 6 berarti yang ini 3, kemudian yang ini ukurannya adalah 3. Selanjutnya kita bergeser. Nah, ini 1 meter karena ini ada keterangan 1 meter, berarti ini ukurannya 1 meter. Ini untuk taman depan. Lalu ini 2. 2 ini karena ukuran kamar tidur itu kan tadi 3. Nah, kalau 3, kalau ini 1, maka ini adalah 2. Lalu berikutnya, nah kita lihat di sini ada coret 1, coretan 1 ini menunjukkan ukurannya sama. Lalu 1,5 ini karena tadi yang ini ukurannya 3, yang ini juga 3, yang ini 3, berarti ini 3, berarti dibagi 2 adalah 1,5. Yang ini 3 ya sama dengan yang ini ukurannya. Yang ini adalah 3 ya, karena sama dengan yang ini. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Ini kita lihat coretan 3, 1, 2, 3 itu 3. Berarti yang di sini juga sama. Ukurannya adalah 3. Selanjutnya yang ini 3 karena tadi 3, 3, 3, 3 sama. Karena di sini sudah 3 kamar mandi, kemudian kamar tidur anak 3, maka yang ini adalah sisanya. Karena ini ukuran semuanya ini adalah 10, yang ini 3, yang ini 3, berarti yang ini adalah 4 meter. Jadi 4 meter, ya ini juga 4 meter. Lalu sekarang kita coba bandingkan ukuran ini. Kita lihat kamar tidur anak, di sini ukurannya 3 kali 3. Kamar tidur anak ukurannya 3 kali 3, berarti ideal. Ya, panjangnya 3, lebarnya 3. Nah, yang kamar tidur anak di sini pilihannya A sama C. Kamar tidur anak, ini sudah memenuhi, tinggal kita cek kamar tidur. Oh, ini kamar tidur anak, tinggal kita cek kamar tidur utama. Kamar tidur utama di sini ukurannya panjangnya 3, lebarnya 3. Kalau di sini menurut aturan idealnya 4, panjangnya dan lebarnya 3, berarti ini tidak ideal. Berarti kamar tidur utama tidak ideal, ya tinggal pilihannya yang ini. Kita cek apakah kamar mandi ini ideal atau tidak. Kamar mandi ukuran panjangnya 3, lebarnya 1,5. Idealnya panjangnya 2,5, lebarnya 1,5. Jadi ini lebih dari ideal. Ya. Idealnya kan 2,5, dia buat 3 ya, berarti lebih dari ideal, berarti memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah yang C. Yang lain ya mungkin tidak perlu dicek. Soal nomor 4 masih soalnya sama, rumah yang ideal, tapi pertanyaannya yang berubah. Pertanyaannya, meski tidak harus sama persis, oh ya sama. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Nah, ini soalnya isian. Cukup dengan lahan 9 meter persegi, Anda akan dapat membuat sebuah dapur yang ideal. Nah, kita cek sekarang. Dapurnya tadi, ini saya tulis setuju karena ukuran ideal dapur adalah 3 kali 3 meter. Maka yang membutuhkan luas 9 meter persegi. Ya, jadi tadi di ukuran ideal itu ukuran dapurnya adalah panjangnya 3, lebarnya 3, maka luasnya 9. Berarti ini yang udah memenuhi. Tinggal kita ketik itu aja jawabannya. Berikutnya soal nomor 5. Nah, stimulusnya berbeda. Kita sudah pindah stimulusnya. Soalnya urean nomor 5. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian baja-baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Ini rangka baja, ini dihubungkan satu dengan lainnya. Itu maksudnya tipe jembatan rangka batang ini memiliki jumlah yang banyak karena banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk jembatan rangka batang. Nah, di sini diantaranya bagi berikut. Yang pertama, tipe pret atau pret truss. Jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke bawah dan bertemu pada titik batang jembatan bagian bawah. Kemudian tipe Hoe dan tipe Warren, ini tipe-tipenya. Ada 3 tipe yang dicontohkan di sini. Berdasarkan ketiga tipe jembatan rangka baja tersebut, berikan kesimpulan tentang panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan sebuah sungai. Asumsi jarak antar 2 titik tumpu jembatan pada gambar di atas sama panjang dan tinggi jembatan juga sama. Nah, di sini saya coba gambar ulang. Kalau jaraknya sama, maka kita akan menggambar menyediakan rangka baja yang
panjang bentangannya sama. Ini kalau misalkan yang ini 1 meter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6 meter yang tipe pret. Kemudian tipe yang kedua, tipe Howe itu ada 6 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita lihat tipe A dengan tipe B ini, kita lihat yang tipe A ini batang luarnya yang warna hitam ini kan sama. Ya. Kemudian batang vertikal warna hijau 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 juga sama. Batang merah atau batang diagonal 1, 2, 3, 4 juga sama. Hanya posisinya saja yang berubah. Yang di sini tadi diagonal arahnya ke sini, yang tipe B miring ke sini. Yang ini ditukar dibalik ke sini. Demikian juga yang ini. Lalu yang tipe C Warren itu batang luarnya juga sama ini bentuknya. Batang vertikal yang hijau juga sama. Yang merahnya ini sama dengan yang ini. Lalu yang ini aja yang diputar dipasang ke sini, yang tengah ini. Berarti kesimpulannya adalah panjang rangka baja yang dibutuhkan akan sama karena perbedaan setiap tipe hanya memindahkan posisi batang diagonal saja. Jadi maksudnya memindahkan yang ini jadi ke sini. Sehingga sedangkan jumlah batangnya ya sama. Jadi ini jawabannya ya. Panjang rangka baja yang dibutuhkan. Soal nomor 6 stimulusnya sama, yang berbeda pertanyaannya di sini. Sebuah jembatan rangka baja dibuat desain tampak seperti gambar berikut, semua ukuran dalam meter. Jadi 100.00 ini maksudnya 100 meter ya. Jadi kalau ukuran satuan di Eropa menggunakan titik itu dibaca koma lah kalau di Indonesia. Ini 100 meter, ini 100 meter, 100 meter, dan seterusnya. Berdasarkan desain tersebut, tinggi jembatan rangka baja adalah, jadi tingginya ya 100 meter, udah jelas ini. Jadi tinggi jembatan yang ini, itu bukan yang diagonal ini. Kemudian, nah soal nomor 7 sudah stimulusnya berganti lagi. Ini Ari akan membuat topi berbentuk kerucut dari kertas karton untuk acara ulang tahun adiknya dengan langkah pembuatan sebagai berikut. Ini langkah pertama, ada kertas karton warna hijau, memakai jangka dibuat seperti ini, radius atau jari-jari, maka jadi digunting jadilah seperti ini setengah lingkaran, lalu dilipat jadilah kerucut seperti ini, di staples ya, jadilah kerucut. Ari membuat setengah lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Lalu luas setengah lingkaran tersebut adalah, jadi ini dia membuat setengah lingkaran, ini jari-jarinya adalah 21 cm. Jadi yang ini 21, maka luasnya yang setengah lingkaran itu adalah setengah kali Pi kali R pangkat 2, setengah kali 22 per 7 kali R-nya jari-jarinya adalah 21 pangkat 2, berarti luas setengah lingkarannya adalah 693 cm persegi. Berikutnya Ari membuat topi berbentuk kerucut, masih sama seperti tadi, hanya ininya yang pertanyaan yang berbeda. Ari akan membuat 40 buah topi berbentuk kerucut yang ini untuk acara ulang tahun. Dia akan membuat 40. Berapa lembar kertas karton ukuran 30 kali 42? Jadi ukuran 30 kali 42 itu maksudnya kalau persegi panjang kayak begini, itu ukuran panjangnya 42, lebarnya yang ini adalah 30. Kenapa di sini 42? Karena di sini jari-jarinya sudah ditentukan 21 cm. Jadi di sini 21, ini 21 baru pas. Jadi kalau kita membuat ke sini ya tidak bisa, tidak cukup. Ini kan 15 jadi. Lalu berapa lembar kertas karton berukuran 30 kali 42 yang diperlukan jika panjang jari-jari kertas karton adalah 21 cm? Ya, tentu 40 ya. Karena ini satu karton ini hanya bisa jadi satu kerucut ya. Maka kalau mau membuat 40 topi ya, maka ya membutuhkan 40 karton. Masih stimulusnya masih sama seperti tadi, yang berbeda pertanyaannya, jika jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran adalah 21, jadi memang ini maksudnya jari-jarinya 21 nih.
Berapa tinggi maksimum topi kerucut yang dibuat hari? Jadi yang 21 ini bukan tinggi topi ya, tapi yang ininya, garis pelukis istilah. Nah, kalau saya buatkan gambar yang di sini, yang 21 cm itu yang ini, ya, yang miringnya ini, atau disebut dengan garis pelukis. Sedangkan yang ditanyakan ini tinggi maksimum topi kerucut. Kalau tinggi kerucut itu yang ini, maksudnya tinggi topi itu yang ini. Maka tinggi maksimum yang bisa dibuat adalah harus kurang dari 21 karena yang ini 21 ya. Jadi tidak mungkin kita bisa membuat lebih dari 21 kan karena sisi yang miringnya ini sudah 21. Soal nomor 10 masih sama stimulusnya, pertanyaannya saja yang berbeda. Dengan menggunakan kertas karton berukuran 30 kali 42 cm, yang tadi ini ukurannya 42 kali 30, maksimum diameter topi adalah ini. Diameter topi itu yang ini. Ya, itu pertanyaannya. Ini diameter topi. Lalu 21 itu yang ini. Yang tadi jari-jarinya ini. Nah, saya buat yang ini. Lihat kelilingnya setengah lingkaran yang dibuat pertama tadi digunting. Ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Keliling setengah lingkaran adalah setengah kali Pi kali D, setengah kali 22/7 kali diameternya 42 ini. Ini kan diameter dari lingkaran yang ini. Setengah lingkaran. Jadi keliling setengah lingkaran ini adalah 66 cm. Panjangnya yang merah melengkung ini adalah 66 cm. Ini merupakan keliling alas topi. Jadi keliling alas topi yang ini. Jadi yang melengkung ini adalah yang melengkung ini. Nah, ini. Jadi kalau di gambar ini yang ini. Jadi panjangnya yang ini adalah 66 cm. Pertanyaannya diameternya berapa? Jadi kita lihat kelilingnya 66, pertanyaannya diameternya berapa? Maka bisa kita jawab dengan diameter topi, diameter itu sama dengan keliling dibagi dengan pi. Kelilingnya ini adalah 66, pi-nya 22/7, maka diameter topinya itu adalah 21 cm. Soal terakhir stimulusnya sama. Gambar berikut merupakan desain atau template yang belum lengkap untuk membuat 5/4 dari kertas dan menggunakan lem pada beberapa bagian sisinya. Biasanya di toko kalau mau membeli misalkan kotak nasi itu kan sudah jadi begini, tinggal dilipat-lipat, kira-kira seperti itu. Ini sudah ada, tetapi ini yang dibuat adalah limas. Nanti tinggal kita lipat-lipat, ada yang perlu dilem sisi mana dengan sisi mana. Pertanyaannya, bagian sisi untuk tempat lem yang tepat ditempatkan pada sisi nomor 3 dan 4. Ini 3 dan 4 kalau dilipat kan jadi berhimpit, maka inilah yang akan dilem. Ya. Saya kira itu untuk pembahasan HKM numerasi di materi geometri. Nah, nantikan video berikutnya untuk materi yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.